Selamat datang di area pabrik 3. Sebelum memulai kerja, Anda wajib mengetahui peraturan selama berada di area pabrik Petrokimia Gresik. Saat Anda memasuki area produksi Petrokimia Gresik, wajib menggunakan alat pelindung diri atau APD minimal berupa helm safety, masker gas, dan sepatu safety. Bagi pekerja kontraktor dengan masa kerja di atas 6 bulan, wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan berikut. Bagi kontraktor dengan masa kerja di bawah 6 bulan, wajib menggunakan rompi berwarna orange setiap memasuki kawasan Petrokimia Gresik. Perhatikan rambu-rambu kecepatan saat berkendara. Kecepatan maksimal bagi pengendara yang menuju pos 2 dari Gedung Geraha adalah 40 km per jam. Sedangkan dari pos 2 menuju pelabuhan adalah 30 km per jam. Untuk semua jalan di kawasan pabrik, kecepatan maksimal adalah 20 km per jam. Dilarang menggunakan gawai saat di area non-gawai. Gawai yang dimaksud adalah handphone, kamera, laptop, tablet, dan drone. Bila ingin mengaktifkan handphone, carilah ruangan tertutup dan gunakan handphone di dalamnya. Petrokimia Gresik menerapkan aturan dilarang merokok, termasuk rokok elektrik atau vape, di area pabrik. Di kawasan pabrik 3, tidak ada area smoking room. Dilarang merokok di semua area termasuk di dalam kantor, di dalam kamar mandi, maupun di dalam barak atau tenda istirahat. Apabila Anda berada di area Petrokimia Gresik lalu mendengar bunyi sirine, artinya sedang terjadi keadaan darurat atau keadaan berbahaya. Yang perlu dilakukan adalah, jangan panik, segera ikuti arahan petugas untuk berkumpul di assembly point atau titik kumpul. Titik kumpul di area pabrik 3, berada di depan gedung kantor produksi 3A, depan kantor produksi 3B, dan di depan pos UBB. Jika terjadi keadaan darurat, atau keadaan berbahaya lainnya, bisa menghubungi nomor telepon darurat Petrokimia Gresik di nomor berikut. Selamat datang di unit asam sulfat dan utilitas PT Petrokimia Gresik. Berikut adalah video safety induction untuk unit asam sulfat dan utilitas. Mengingat adanya potensi bahaya di tempat kerja, kita harus selalu waspada dan berhati-hati ketika berada di lingkungan kerja. Di area pabrik 3, terdapat 5 unit area. Yang pertama ada unit asam sulfat dan utilitas, yang kedua ada unit asam fosfat, yang ketiga ada unit utilitas batubara, yang keempat ada unit ZA2, dan yang kelima ada unit ALF3, gipsum, dan purifikasi. Berikut akan dijelaskan proses produksi asam sulfat. Bahan baku pembuatan asam sulfat adalah debu belerang. Debu belerang tersebut diproses hingga menjadi belerang cair. Belerang cair tersebut diolah menjadi 2 produk, yakni gas SO2 dari furnace, dan produk samping berupa steam dari boiler. Kemudian menghasilkan produk utama yaitu cairan asam sulfat. Potensi bahaya di area asam sulfat dan utilitas beserta tindakan pertolongan pertama bila terpapar. Debu belerang memiliki sifat mudah menyala dan pemicu iritasi. Bahaya yang ditimbulkan dari debu belerang adalah jika terkena mata, menyebabkan iritasi mata yang serius, dan perih. Jika terkena kulit, menyebabkan iritasi kulit, hingga luka bakar. Jika terhirup, menyebabkan iritasi saluran pernapasan. Jika tertelan, menyebabkan gangguan pencernaan. Gas SO2 memiliki sifat beracun, korosif, pemicu iritasi, dan gas bertekanan. Bahaya yang ditimbulkan dari gas SO2 adalah jika terkena mata, menyebabkan kerusakan mata, jika terkena kulit, menyebabkan luka bakar serius, jika terhirup, menyebabkan sesak napas, hingga mematikan, jika tertelan, menyebabkan gangguan pencernaan. Cairan asam sulfat bersifat korosif dan karsinogen. Bahaya yang ditimbulkan dari cairan asam sulfat adalah jika terkena mata, menyebabkan kerusakan mata, jika terkena kulit, menyebabkan luka bakar serius, jika terhirup, menyebabkan iritasi saluran pernapasan, hingga kerusakan paru-paru, dan jika tertelan, menyebabkan gangguan pencernaan. Pertolongan pertama yang dilakukan adalah, jika terkena mata, segera basuh dengan air selama 15 menit. Jika terkena kulit, siram kulit dengan air selama 15 menit, cuci pakaian yang terpapar bahan kimia. Jika terhirup, berikan bantuan pernafasan jika tidak bernafas. Berikan oksigen jika kesulitan bernafas. Jika tertelan, jangan dipaksa untuk muntah tanpa arahan dari tim medis. Jangan berikan apapun lewat mulut pada orang yang tidak sadar, dan segera larikan ke rumah sakit terdekat. Area dengan paparan panas paling tinggi yang bersumber dari mesin adalah di area melter, furnace, boiler, dan turbin.
Area dengan kebisingan paling tinggi adalah di area furnace, boiler asam sulfat, boiler utilitas, dan blower house dengan kebisingan paling tinggi 98 desibel. Hati-hati dikeropos karena korosif. Pentingnya waspada dengan area sekitar. Selama berada di area unit ini, Anda akan menemui beberapa kendaraan alat berat. Antara lain yaitu loader, forklift, kren, dan mungkin alat berat lainnya. Perlu waspada dan perhatikan lintasan kendaraan tersebut. Jangan berada di sekitar area sekitar kendaraan tersebut karena bisa berpotensi kejatuhan benda yang diangkutnya. Hentikan kecelakaan sebelum ia menghentikan kita. Terima kasih telah menonton video safety induction pada area asam sulfat dan utilitas.